merdeka. Halo, Ya, selamat gimana? siang Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 11 pendulang yang dibunuh oleh OPM di Yaukimo? Ya, pertama saya atas nama Raja Tanah Papua sebagai kepala suku dan saya selaku status Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara. Pertama, kami turut berduka yang dimana keluarga yang ditinggal oleh 11 orang yang dibunuh oleh masyarakat kita di Tanah Papua, lebih khusus lagi di Yaukimo. Pertama saya sampaikan bahwa memang ideologi pola berpikir kita memang sangat berbeda ya, yaitu pemikiran masyarakat kita di bilang OPM yang sekarang bahwa mereka mungkin merasa tidak keadilan, selalu bicarakan di media, terus kelompok-kelompok OPM juga selalu menyatakan hak masyarakat ada diambil, hak wilayahnya diambil, harta bedanya yang diambil, tanggapan-tanggapan itulah mereka tindakan-tindakan. Tapi saya mau sampaikan kepada masyarakat saya, kelompok OPM atau kelompok Papua Merdeka, bahwa untuk memiliki kesejahteraan atau memperjuangkan untuk setara dengan negara lain atau saudara-saudara kita di Jawa, menyesuaikan dengan hidup kita samakan, memang sangat tidak bisa, kecuali kalian orang asli Papua turun langsung di lapangan, ikut pemerintahan yang khusus intelektual, terus anak yang berpendidikan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri, turun masuk ambil bagian, itu baru Papua bisa merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tetapi ketika kita baku berantem terus, baku bunuh terus, apalagi yang dibunuh ini masyarakat sipil, tidak tahu apa-apa, mereka akan cari makan misalnya, atau yang guru-guru dibunuh dan juga disiksa saudaranya sendiri dengan adanya isu atau provokasi atau mata-mata, disiksa sama dia. Memang ini konsep ini sangat berbeda dengan zaman dulu, zaman gerombolan atau zaman tua-tua kita jadi OPM, itu beda dengan sekarang. Nah, sekarang ini saya bingung, apakah ini memang memperjuangkan untuk Papua merdeka atau kecewa dalam politik, atau ada yang bermain atau visi-visi lain, karena ini antara saudara dengan keluarga dibunuh. Nah, ini konsep untuk memperjuangkan ini yang mana? Apa Papua merdeka atau masalah politik lokal? Ini siapa yang bermain di tanah Papua? Saya memang tidak berpikir bisa terjadi menyiksa saudaranya sendiri, menyiksa atau orang sipil, perempuan dibunuh. Itu kan tidak masuk akal ya. Kalau akal sehat mah bukan begitu, dia bertarung di depan lapangan dengan aparat mungkin bisa dia lawan, tapi sipil yang dia bunuh, guru dia bunuh, atau anda orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentulah mencari makan yang bunuh, itu sama aja bunuh itu binatang yang di luar tidak tahu apa-apa, dia tidak pegang apa-apa, sangat berdosa sekali. Karena Tuhan bilang jangan membunuh, itu kan hukum pertama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di mana? Apakah saudara saya yang sebenarnya masuk gereja atau tidak? Memang saya lihat itu semua menggunakan dalam nama Yesus. Apa Tuhan mengenang? Tuhan senang kalau bunuh orang itu. Nah, sangat luar biasa punya cara-cara begini, bunuh orang berdarah dan bertumpah darah di tengah-tengah hutan, mengotori alam, itu kan sangat luar biasa. Cara-cara itu yang sangat tidak bagus. Dan saya meyakini bahwa kenapa saya memperjuangkan untuk harus merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah mengajarkan kita harus kasihlah sama manusia diri itu sendiri. Nah, yang terapan kasih itu
ada dua perbedaan saja. Kecuali kita harus pemerintahan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, 6 provinsi di tanah Papua. Pemerintahan ini harus ada benar-benar yang melaksanakan sesuai dengan perintah negara. Ya, di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa dalam Roma ya, pemerintah adalah mewakili Allah. Kita orang pendatang, orang Papua asli, siapa saja, kalau kita melawan pemerintah sama saja melawan Allah. Di situ Tuhan yang mengukur kita semua. Untuk itu saya berpesan kepada pemerintah di tanah Papua. Mari kita rangkul adik-adik kita, anak-anak kita ini, mengajak mereka masuk ikut terlibat dalam kerja keamanan yang pembangunan. Kalau memang dia sarjana, berikan kesempatan. Memang dia jadi mau usaha, kasihlah kesempatan untuk usaha. Jadi layak jadi guru, jadi jangan dijadikan guru yang benar, mendidik mereka. Jangan diangkat mereka itu melawan pemerintah kita. Mari kita merangkul mereka dengan hati yang tulus. Untuk itu saya minta kepada pemerintah khusus tanah Papua, mari kita bisa masing-masing kabupaten ajak mereka untuk kerjasama untuk pembangunan. Itu saja, sekian dan terima kasih.